di Usada Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang bencana alam. Letusan gunung berapi yaitu terjadinya karena gejala vulkanisme, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Jadi magma dari dalam perut bumi itu naik akibat peristiwa yang dapat menimbulkan naiknya magma tersebut. Kemudian terdapat beberapa tanda-tanda gunung akan meletus. Yang pertama, suhu di sekitar kawah gunung menjadi naik. Jadi suhu yang semula bisa 36 derajat bisa menjadi 37 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian sumber air banyak yang mengering. Lalu banyak binatang di atas gunung yang berpindah turun. Jadi binatang-binatang di sekitar gunung itu merasakan panas sehingga mereka pergi turun gunung. Dan hal itu bisa digunakan sebagai acuan tanda-tanda dari gunung akan meletus. Kemudian sering terasa gempa bumi. Jadi sebelum gunung akan meletus itu sering terjadi gempa bumi di sekitar gunung. Gempa buminya tidak terlalu keras tapi terasa gempa. Lalu usaha mengurangi bahaya dari bencana gunung berapi. Beberapa usaha yang pertama yaitu membuat terowongan-terowongan air pada kawah yang berdanau. Kemudian memberi informasi dan peringatan dari hasil pemantauan kepada masyarakat. Jadi kita harus selalu memberikan informasi terupdate tentang gunung yang sedang erupsi. Lalu mengungsikan penduduk dalam radius bahaya. Jadi lokasi penduduk yang berada di radius bahaya dari efek letusan gunung berapi harus diungsikan. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi ialah gejala pelepasan energi berupa gelombang yang menjalar ke permukaan bumi akibat adanya gangguan di dalam kerak bumi. Jadi di dalam kerak bumi terdapat gangguan seperti lipatan tanah, gesekan, ataupun kerusakan sehingga menjalar hingga ke permukaan menimbulkan gempa. Beberapa antisipasi yang dapat dilakukan yaitu sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya gempa bumi. Yang pertama, antisipasi sebelum gempa bumi. Pertama, kita harus mengetahui rute saat jika terjadi keadaan darurat, rute jalur evakuasi, rute titik kumpul aman, dan rute-rute lainnya. Setelah itu matikan segera lampu, kompor, maupun alat-alat elektronik lain jika sudah tidak digunakan. Setelah itu antisipasi sesaat terjadi gempa bumi. Yang pertama, tenangkan diri, jangan panik. Tidak boleh panik karena jika panik itu bisa menimbulkan masalah yang lain, seperti bisa saling bertabrakan maupun yang lain. Yang kedua yaitu segera keluar ke area terbuka, yaitu kita harus segera keluar ke lapangan maupun area-area yang tidak ada kemungkinan kita akan kejatuhan barang-barang. Lalu jauhi tempat yang mungkin mengakibatkan luka, seperti di dekat jendela-jendela kaca maupun di tempat-tempat yang dapat membuat kita kejatuhan barang-barang. Lalu ketika kita di dalam ruangan dan tidak sempat untuk keluar, kita bisa berlindung di bawah meja maupun di dekat pintu. Kenapa di dekat pintu? Karena di dekat pintu itu pondasi rumah kuat sehingga bagian bangunan atas, atap-atap bagian atas yang di dekat pintu itu sukar untuk jatuh dan menjatuhi kita. Kemudian jangan berdesakan dalam mencari jalan keluar. Seperti yang tadi, tenangkan diri, jangan panik karena jika berdesakan bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar seperti kita bertabrakan, kita jongkrok-jongkrokan seperti itu. Kemudian antisipasi setelah terjadi gunung berapi. Yang pertama, tetap gunakan alas kaki. Karena kita tidak tahu apa yang sudah terjadi saat gempa bumi, sehingga apa yang berserakan seperti kaca dan lain-lain yang membahayakan, kita harus tetap menggunakan alas kaki supaya tidak menimbulkan luka. Lalu segera periksakan diri, apakah diri kita perlu perawatan. Karena terkadang ketika kita panik terjadi gempa bumi, kita mengalami luka dan kita tidak menyadari kalau kita sudah terluka. Jadi kita harus memeriksa diri, apakah diri kita perlu perawatan atau tidak. Setelah itu periksa sekeliling kita, adakah potensi bahaya lain setelah gempa.
Contohnya gas yang bocor, listrik yang konslet, kabel yang putus, dan lain sebagainya. Setelah itu tetap waspada dan berdoa supaya tidak ada gempa susulan yang akan terjadi. Bencana alam yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami atau ombak besar itu terjadi setelah gempa bumi, gempa di dalam laut maupun hantaman meteor di laut. Terjadinya tsunami dapat diprediksi oleh institusi seismograf dan prosesnya dapat dimonitor melalui satelit. Ada beberapa langkah antisipasi ketika terjadi tsunami, yaitu yang pertama, jika kita berada di daerah pinggir laut, kita harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian jika situasi kita memungkinkan, kita bisa pergi ke daerah evakuasi. Lalu jika kondisi tidak memungkinkan, kita bisa pergi ke atas gedung yang bertingkat yang terbuat dari baja. Kemudian bencana alam yang keempat yaitu banjir. Banjir ialah meluapnya air dari sungai maupun daerah resapan air karena hujan lebat. Air yang meluap tersebut diakibatkan karena wilayah resapan air yang sudah berkurang. Beberapa langkah mengantisipasi terjadinya banjir: membersihkan saluran air, mengeruk sungai dari endapan, tidak mendirikan bangunan di wilayah resapan air, dan tidak membuat daerah resapan air menjadi mampet seperti membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kemudian bencana alam yang kelima yaitu kekeringan. Kekeringan adalah kesenjangan antara air yang tersedia dan air yang diperlukan. Kekeringan dapat terjadi karena gejala alam. Contohnya gempa bumi tadi yang menyebabkan kekeringan maupun yang lain sebagainya. Kemudian kekeringan juga bisa diakibatkan oleh karena iklim. Seperti ketika iklim musim kemarau tidak terdapat hujan dapat menimbulkan kekeringan. Kemudian berbagai kondisi kekeringan. Kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan hidrologis, dan kekeringan sosial. Ada beberapa cara dalam mengantisipasi kekeringan. Yang pertama dengan membuat waduk. Jadi air itu dibendung di waduk ketika musim hujan. Kemudian ketika tiba musim kemarau, ketika tidak ada air bisa dialirkan melalui waduk tersebut. Lalu membuat hujan buatan. Beberapa cara sudah banyak dilakukan untuk membuat hujan buatan. Kemudian reboisasi atau penghijauan kembali, yaitu ketika hutan sudah mulai gundul, kita bisa menanam pohon-pohon kembali agar air itu mempunyai tempat serapan, yaitu di akar pohon-pohon tersebut. Kemudian diversifikasi dalam bercocok tanam, yaitu dalam bercocok tanam harus mengganti-ganti tumbuhan yang ditanam seperti jagung, padi, kedelai harus berganti-ganti karena ada beberapa yang membutuhkan air dan ada beberapa yang bisa hidup di tanah yang kering. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang bencana alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.